Pengamat kebijakan publik ungkap proyek Formula E banyak masalah. KPK jangan lemot, ungkap. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kalau kita melihat bukan cuma 60 sebenarnya, tetapi 75 itu untuk bangun trek karena ada 15 miliar yang sudah dikeluarkan untuk membangun barier di Monas kemarin. Tetapi itu pun menjadi hal yang ajaib karena mereka mengatakan 70 miliar yang di Monas. Tetapi kemudian Jakpro mengatakan enggak, cuma 15 miliar itu. Jadi mana yang kita percaya? Apakah 70 miliarnya Jakpro atau 15 miliarnya Jakpro? Dirut Jakpro perlu diundang. Sebetulnya kontrak HPS itu nominalnya 60 miliar atau 50 miliar. Jelas saya sampaikan bahwa kontrak itu adalah 50 miliar. Jelas itu. Saya pertanggungjawabkan ini 50 miliar ini. Saya juga berani bertanggungjawabkan bahwa 50 miliar yang dikatakan tadi kontrak, 50 miliar itu gagal lelang. Gagal lelang. Saya katakan, pada saat gagal lelang, diadakan lelang ulang. Oke, Nah, Pak Gembong, lelang pertama dinilai gagal. Saat melakukan lelang kedua dan disetujui 60 miliar rupiah dan ada penambahan 10M, ini lelang kedua tidak dipublikasikan? Atau 50, publik tahunya 50. Saya kata publik Jakarta berharap ini semuanya jadi terbaik lah setidaknya gitu. Tapi ini memang tantangannya berat gitu untuk mewujudkan itu semua. Nah ini jangan sampai nanti masyarakat dibuat kecewa gitu tiba-tiba pembangunannya tidak berjalan final secara baik, kemudian kualitas dari jalan itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang dikhawatirkan publik itu, apalagi dengan istilah penambahan biaya itu menjadi publik kadang-kadang alergi juga situasinya kan, karena lagi pandemi tadi ada mengatakan seperti itu. Pengamat kebijakan publik Sugianto menilai bahwa proyek Formula E yang digagas oleh Pemprov DKI tidak dirancang dengan baik. Pindahnya tempat dari Monas ke Ancol menandakan dalam planningnya tidak begitu matang. Persiapannya gak maksimal, sehingga muncul beberapa permasalahan dan kritikan dari aktivis lingkungan, masyarakat hingga para pengamat. Lebih lanjut, Sugianto menyoroti biaya yang sudah dikeluarkan untuk lokasi pemulihan pertama yang notabene batal digelar di Monas. Apalagi aksi menebang ratusan pohon yang mendapatkan kritikan masyarakat Jakarta itu juga mengeluarkan anggaran lumayan fantastis. Jadi dia pun meminta Jakpro untuk bertanggung jawab. Ia memandang bahwa DKI Jakarta kekeh dalam pembangunan sirkuit Formula E dan cenderung dipaksakan akibat persiapan yang tidak matang. Jadi harus tetap terus berjalan, tidak bisa ditunda lagi. Maka dari itu dengan segala usahanya tersebut, maka dibuatlah sirkuitnya, meskipun menggunakan pondasi dari bambu yang konon katanya agar pembangunannya bisa lebih cepat. Dan jika tidak terlaksana, maka ini akan menjadi masalah besar bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena dia sudah mengeluarkan anggaran APBD sebesar 560 miliar rupiah untuk komitmen fee. Meskipun ajang ini bisa berjalan pun masih bermasalah, karena event ini masih ditangani oleh KPK. Kata Sugianto, masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena Oktober 2022 ini Anies sudah lengser. Misalkan proyek ini berlanjut sampai 3 tahun ke depan, apakah gubernur periode itu mau menjalankan event tersebut? Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak juga menyoroti permasalahan dalam event tersebut, salah satunya anggaran sirkuit Formula E yang kerap berubah-ubah. Gilbert mengungkapkan mulanya pembangunan sirkuit dianggarkan sebanyak 850 miliar rupiah, lalu berubah menjadi 350 miliar rupiah. Angka ini terungkap saat rapat DPRD DKI Jakarta terkait APBD perubahan pada Agustus 2019. Total anggaran yang dialokasikan untuk Formula E sebanyak 1,8 triliun rupiah yang direncanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Setelah venue Formula E dipindahkan ke Ancol, kata dia, biaya pembangunan sirkuit dipangkas menjadi 150 miliar rupiah. Adapun sumber anggaran melalui dana perusahaan PT Jakpro. Gilbert mengatakan Jakpro sempat mengaku menggunakan 70 miliar rupiah untuk perencanaan sirkuit Formula E di Monumen Nasional atau Monas. Namun ternyata baru terpakai 15 miliar rupiah. Menurutnya anggaran yang berubah-ubah ini membuat perencanaan Formula E terkesan abal-abal dan dipaksakan. Kualitas pekerjaan yang buruk sungguh mengorbankan APBD. Permasalahan lain yang muncul juga disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Syarif, menyebut panitia bakal memundurkan jadwal pre-event Formula E.
Hal ini lantaran sirkuit ajang balap mobil listrik di Ancol, Jakarta Utara belum rampung dibangun. Syarif mengungkap rencana awal pre-event dijadwalkan pada Mei 2022 usai sirkuit Formula E rampung dibangun pada pertengahan Maret 2022. Namun jadwal tersebut mesti diundur karena lelang tender kontraktor sirkuit sempat tertunda. Maka dari itu Gilbert pun meminta Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri hingga aparat penegak hukum turun tangan untuk memperjelas anggaran dan permasalahan pada sirkuit Formula E tersebut. Bagaimana menurut Anda?